warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, yaitu Ngobrol Inspirasi. Kita kedatangan tamu dari alumni Teknik Informatika, yaitu Teh Febi. Iya, jadi kita di sini kenalan dulu mungkin ya. Teman saya itu. Nama saya Dinda Dwi Suryani. Nama saya Muhammad Amulya. Saya di sini selaku Ketua Himpunan Teknik Informatika. Ya, jadi kita ini kedatangan alumni yang lumayan profesional dalam bidangnya dan pekerjaannya ya. Boleh perkenalan diri dulu mungkin? Ya, terima kasih tadi Dwi dan Tamam sudah mengundang saya, sudah memberi kesempatan saya di sini untuk sharing-sharing pengalaman saya di sini ya. Saya Febi Oktaviani, jadi saya tuh angkatan mahasiswa IKA jurusan Teknik Informatika di tahun 2009. Saya lulus tuh tahun 2016, lumayan lama ya. Saya tuh calon mahasiswa abadi. Nah, mungkin ada pekerjaan yang harus dijalani dulu mungkin. Ya, ada pekerjaan juga bareng dosen-dosen. Ya, ada bandelnya juga. Bakalan seru sepertinya nih. Iya. Teh di sini kan pengalaman pekerjaan ya lumayan lumayan menggiurkan kita juga dan lumayan kaget gitu. Kedatangan alumni yang mempunyai pekerjaannya di luar negeri gitu. Iya, di Inggris. Oke. Sebenarnya enggak saya kerjanya di Inggris, kerja di Inggris, enggak work from home sebenarnya. Tapi memang perusahaannya itu headquarternya di Inggris. Nah, tapi dia ada cabang juga, ada Dubai, Inggris, Dubai sama Johannesburg, Afrika Selatan. Tapi headquarternya di Inggris. Cuman ya developernya work from home semua, ada di seluruh dunia. Amerika Latin, Brazil, Romania, Eropa. Jadi seru sih karena kita beneran ketemu sama orang-orang yang multikultural. Challenges-nya juga banyak karena kita komunikasi nggak pakai mother tongue bahasa Indonesia kan. Dan itu tantangan yang luar biasa, seru lah. Berarti harus bahasa Inggrisnya harus wah gitu ya. Sebenarnya nggak harus wah, tapi seiring berjalannya waktu dan kekuatan manusia itu justru kepepet makin jago. Oh, benar sih, benar. Deadline. Ya, jadi mau nggak mau, jangan pernah mengambil sesuatu tuh nunggu siap, nggak akan siap-siap. Iya, betul. Harus berani. Ambil aja, justru dengan kita mengambil resiko itu kita push diri kita melewati batasan kita. Jangan pernah takut dengan nekat. Iya. Jangan pernah lu takut nggak bisa. Ambil aja, ada kesempatan ambil. Kalau boleh tahu Teh, asalnya dari mana Teh? Tentang tempat lahirnya? Oh, saya lahir di Jakarta. Jakarta. Tahunnya mau disebutin? Betul nggak? Ngerti bahasa Sunda gitu Teh? Oh, ngerti atuh. Pernah dibawa ke luar negeri bahasa Sundanya? Enggak sih. Harap nih ngomong bahasa Sunda. Kali gitu, bawa bahasa Sunda ke luar negeri. Ngerti nih dia ngomong. Tapi pertama kali diterima kan harus ke luar negeri dulu kan? Oh enggak. Jadi background checknya memang udah ada sistem kan. Makanya itu teknologi makin canggih, background checknya dilakukan secara sistematis. Oh. Jadi telepon, cek KTP segala macam, cek riwayat segala macam, cek apakah kita ada kriminalitas di Indonesia apa enggak segala macam, itu via sistem. Mereka punya sistemnya untuk itu. Dan itu sangat luar biasa menyeluruh ceknya. Itu saya 2 minggu nungguin sebelum saya diterima apa enggak. Hasil background ceknya 2 minggu. Jadi memang harus benar-benar dicek karena payment kan, industrinya payment. Jadi nggak bisa sembarang orang yang misalnya punya kriminalitas pernah nyolong ayam gitu nggak mungkin diterima karena udah pernah ada niat mencuri walaupun sedikit. Oke, lebih ke pengalaman perkuliahan di masa Teteh dulu nih, pengen tahu gitu. Perkuliahan di masa Teteh itu gimana tentang pembelajarannya, kan dulu tuh 2008 ya? 2009 ya, 2009. Masih kecil nanti. Teknologi juga masih belum terlalu berkembang kan? Gimana tuh kesulitan belajar bahasa pemrograman di tahun itu? Sulit banget, terutama waktu saya masuk jurusan teknik informatika ini saya nggak punya laptop, nggak punya komputer. Nggak punya. Bahkan pengetahuan saya tentang teknologi nggak ada sama sekali. Orang nih ngomongin RAM, dosen rangkaian digital, RAM, volatile memory. Apa
Nggak ngerti. Gak ngerti sama sekali. Tapi saya punya mentalitas yang nggak ada kata manusia bodoh. Cuma mau apa tidak mau. Iya. Nah, itulah proses dari saya nggak tahu apa-apa sampai saya tahu apa-apa segala macam, dan sampai saya tahu apa yang tidak saya ketahui dan mencari tahu apa yang tidak saya ketahui, dan terus begitu namanya continuous learning. Itu yang bikin saya berada ada di saat ini. Berarti backgroundnya lebih ke SMA teh? SMA dulu ya? SMA. SMA. Iya, saya SMA Bogor. Berarti melenceng ya dari SMA ke Dulu teknik. bahkan saya sebelum masuk IT saya kuliah kimia di Akademi Kimia Analis. Iya. Iya. Oh. Saya anak kimia dulu sebenarnya. Biasa. Pengen jadi apoteker, Nah, pengen meramu-ramu obat. Cuma karena bandel, bolos dulu segala macem. Ya intinya dulu masih bandel, saya gamer. Oh ya. Pokoknya kerjanya di warnet, Ayoden, Slack Narok, Gunbon, segala macem, Dota, segala macem gitu. Sampai anak warnet. anak warnet. Warnet mana di Bogor? Zombie, Wah. Benar-benar. segala macem lah. Biasa. Itu saya sudah mengarungi kewarnetan di Bogor. Akhirnya saya keluar, nggak drop out sih, saya sendiri yang milih keluar. Terus saya kerja ngajar matematika di Kumon sama Matemagic gitu lah, Matemagic. Oh iya. Ngumpul di rumah sendiri, kayak sebenarnya kalah sih sama orang tua di rumah sendiri, dan saya mau kuliah pakai uang saya sendiri. Bertekad tuh saat itu. Terus awalnya masuk elektro, karena memang saya seorang suka teknik. Iya. Saya suka science. Masuklah IKA, nggak tahu tuh masuk informatika atau nggak tujuannya apa. Gue mau bikin game, RPG game. Wow. Karena dari hobi ya yang Iya. main warnet terus sampai berpikir untuk mau buat game. Iya, mau buat game, tapi ternyata tidak semudah itu, Verdius. Maininnya doang udah, Mainnya doang yang mudah. Iya, benar. buat yang enggak. Ya betul. Terus gimana tuh? Nggak punya laptop, nggak ada komputer? Saya di warnet. Emang nggak ada di sini dulu? 2009 tuh. Iya, komputer. kayak PC Dulu gitu. di sini lab, Iya. kalian tuh praktikum seminggu sekali, dan itu bisa berdua bertiga satu komputer. Oh. Saking Makanya luar biasa kurangnya. sekarang ya, sangat canggih. Alhamdulillah. Kita udah punya lab A, B, C, D. Saya bangga banget sih. Ada kemajuan. Banget, pesat banget kemajuannya. Tapi bisa ditanya lah anak-anak angkatan dulu, gimana sih rasanya waktu praktikum komputer satu rame-rame gitu. Dan terus kita harus banyak baca buku sih. Dulu saya Iya, lebih dulu sih. banyak baca buku. Jadi carinya tetap di Google ya, tetap Google udah ada. Kita cari ebook, terus saya print. Kalau saya download PDF-nya, saya print tuh kan di seberang ada tukang print fotokopi. Oh. Udah lama nih. Iya, Jadi Budi Agung. enggak di seberang. Oh, Seberang Ika. oh, yang depan itu. Yang Padang. Iya, iya. Si udah itu udah lama dari zaman saya kuliah. Berarti Saya print di situ tuh. Dulu saya pengen banget belajar Python. Saya nge-printin PDF Python. Ya walaupun ujung-ujungnya dibacanya cuma berapa lembar. Iya, Tapi ya ada niatnya, niatnya dulu. Berarti kalau misalkan ngerjain tugas atau apa, ke warnet gitu ya? Iya, sampai semester berapa doang sih, ceritanya saya beli laptop. Karena dulu memang nggak mikir IT itu harus punya laptop apa segala macam. Iya. Emang apa ya, blank, kanvas putih, nggak tahu tentang teknologi. Iya, Taunya main game aja. Komputer buat apa? Buat main game. masih dulu tuh berapa per jam tuh? 2000 sih jamin warnet. Iya 2000, 2000 ya? 1500, 2000. Ya, iya. Kalau di bawah 1500, di atas buat game 2000. Oh ya beda. 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 Elitan yang di atas. Mau saya juga kadang-kadang makro gitu. Iya, karena 15.000 tuh udah paket happy hour sama teh botol main Indomie. Nah, Iya. bener anak warnet banget ya. Anak warnet banget. Ya teh, di semasa perkuliahan apa nih hal-hal yang paling berkesan, pengalaman terbaik, pengalaman terburuk pasti ada lah ya. Ada banget kok pengalaman terburuk. Ya, yang baik dulu ya. Yang baik dulu ya. Yang pahit dulu. Baiknya saya alhamdulillahnya ketemu dosen-dosen dan teman-teman yang sangat suportif, yang sangat peduli sama mahasiswanya. Boleh sebut nama nggak nih? Boleh. Boleh, boleh. Pak Fitrah ya, Oh, luar Fitrah. biasa berjasa, dan Pak Safar, Oh iya. Bu Gipta, Oh kita. dan dosen-dosen lainnya. Itu benar-benar support system yang luar biasa buat mahasiswanya. Tapi selama mahasiswanya punya semangat ya. Iya. Kalau yang males-males ya wajar aja kalau digalakin, Ya. dikelopakin. Balik lagi ke mahasiswanya gimana? Iya betul. Kalau pengalaman buruk ada sih satu dulu. Ini justru kan tadi dosen yang suportif. Nah ini dosen yang menurut saya
sedikit jahat atau tidak beradab. Maaf ya. Oh iya. Bukannya untuk menyinggung, tapi ini Hmm. fakta ini fakta. Jadi dulu saya kuliah tuh suka diajak proyek kan. Ya. Salah ada dosen ini tuh dulu saya KP padahal udah keterima di Pertamina. Pertamina. Oh, Iya, Pertamina. kerja praktek. Cuman waktu itu si dosen ini mending kerja prakteknya di tempat saya. Kamu dapat pengalaman dapat penghasilan juga segala macam dan dulu memang kelihatannya wah pinter ngomong dosennya. Oke lah saya tinggalin KP saya pilih KP di dia sambil proyekannya itu sebenarnya nggak berhubungan sama IT ternyata. Oh nggak berhubungan. Nggak berhubungan, kayak lebih ke procurement. Penghasilan pun ternyata nggak ada. Sampai tuh saya ngerasain jalan kaki dari Setiabudi. Jadi itu kita ngadain procurement buat AirAsia. Saya yang desain merchandise-nya. Kan dulu juga desain pakai Corel Draw gitu. Oh iya. Saya desainin segala macam. Uang nggak dapet, yang ada boncos, KP saya nggak beres. Itu baik kamu harus jalan kaki dari Setiabudi sampai Manggarai. Naik kereta tuh masih belum ada komuter lain. Zaman yang ada kambing masuk. Iya, kereta. ekonomi. Ekonomi bener. Sampai Bogor, stasiun Bogor kamu karena kecopetan waktu itu dan memang gak dibodalin sama sekali. Kamu harus jalan kaki lagi dari Bogor sampai rumah saya di dekat UIK sini di Jalan Baru. Lumayan. Gempor. Kalau lumayan lagi itu sih. Iya. Udah KP kamu gak dapet, kamu keringet kamu tidak ada apa-apanya, kamu Tidak ada keluar artinya. uang gak ada gantinya, itu bener-bener Kayak hasilnya sia-sia. banget sia-sia. Pasti ada karmanya sih. Iya. Saya yakin. Karena cuma saya waktu itu sama anak fakultas ekonomi. Ekonomi. Gabungan itu. Ada saya sama dia Oh berdua. kerja sama orang ini, sama dosen ini. Tapi udah gak jadi dosen sih, ya iyalah. Gak bisa ngapain sih jadi dosen. Oh udah nggak ada tuh. Udah nggak di Ya enggak lah, siapa mau percaya? Ini jahat nggak? Jahat sih. Jahat loh. Ya teteh kita gitu jahat. Iya. Jahat dong. Jahat kali. Tapi berjasa. Jadi dia salah satu yang bikin saya jadi lebih kuat. Iya. Oh iya. Dengan ulah dia gitu. Ya betul, dengan olah dia saya dendam gue harus bisa. Betul. Akhirnya ditolongin lah nih sama dosen-dosen yang suportif, diselamatkan. Kalau enggak saya udah nggak mau melanjutin skripsi tuh. Udah. Apaan sih? Ya jadi kelihatan kampusnya di mana, masa dosen aja gituin. Tapi ternyata tidak semua dosen. Udah banyak juga dosen-dosen yang suportif. Jadi satu angkatan berapa orang teh? 2009. Dikit sih waktu itu 30 40 ya. Satu angkatan itu. Satu angkatan IT doang kan? Iya. Iya angkatan. Teknik informatika doang. Iya. 60 apa ya 80 lupa deh. Oh udah lumayan sih tapi. Cuma masih sedikit yang Iya. Iya. masih sedikit. Lanjut ke topik aja tuh. Setelah perkuliahan tadi tuh teteh ada masa baiknya, masa buruknya. Setelah lulus nih, kesibukannya awal apa dulu tuh? Iya. Apa langsung bekerja gitu teh? Ya saya langsung kerja. Langsung kerja. Jadi saya lulus 2016 itu saya langsung bekerja di Jakarta. Jadi Software developer, software engineer atau software developer sih, zaman dulu belum ngerti tuh desain pattern apa-apa. Itu di Lawencon, perusahaan yang bikin HRMS kayak Talenta, Makarik. Oh ya bukan. HRMS, aplikasi HR, management system. Hmm. Jadi itu pakai Laravel, PHP, jangan pakai Laravel, PHP. Iya. Setelah itu ya pindah-pindah dari Zilo, di situ saya belajar pakai Python dan banyaknya Python sih. Dan sekarang paymentology kan payment itu Java, makanya Java tuh oke banget. Java. Payment banyaknya Java, karena dia satu-satunya yang support multi-thread secara native ya. Java. Ya Java. Itu kalau untuk kerjanya itu teteh emang pure sendiri atau dibawa gitu Nah, iya, sama betul. orang Sendiri. sendiri. Yes. Berarti emang usaha tuh nggak mengkhianati Tidak. hasil gitu. Tidak, itu saya berani jamin 100% effort tidak pernah mengkhianati hasil. Dengan skill yang dipunya ya. Ya. Sampai yang Skill keluar belajar. negeri juga gitu teh. Iya. Wow. Semua nggak ada orang dalam. Ada sih orang dalam dulu satu waktu Modena yang karya Nanta Utama itu. Oh ya. Bukan orang dalam sebenarnya, jadi CEO-nya ngelihat saya lagi ngisi di Python Conference Indonesia. Oh ya, pertama kali jadi pembicara itu. Ya, saya lagi kerja di Julo. Nah, dia Iya. samperin tuh.
mau nggak jadi senior software engineer di sini. Dia yang nawarin, tapi bukan orang dalam, kenal nggak Iya. ada, tetap usaha, tetap kita usaha sendiri. Iya, namanya nawarin kan pasti ya kita juga usaha gitu. Kecuali Iya. kalau di bawah ya, udah Iya. ini nih gue mau masukin ini gitu. Nggak ada di bawah. Ya. Bahasa pemrograman apa yang dikuasai setelah lulus kuliah? Saya sih dengar-dengar dari Pak Pita tuh lebih ke ular-ular sih. Ya, Jadi, Python. Python Skripsi pakai Python. Python. Pakai Python, skripsi. Terus PHP juga pakai, tapi bukan buat skripsi. Pas pertama kerja pakai PHP. ya. Pertama bikin web juga dulu pakai PHP. Tapi paling banyak paling apa ya? Paling lama, paling flan lah, paling apa? Convenient, paling nyaman pakai bahasa program itu si Python. Karena paling lama Python ini. Frameworknya Django, Flask. Cukup apa? Butuh berapa lama tuh teh mempelajari si Python ini sampai ke sekarang pro-nya? Lama lah, tapi untuk belajar bahasa programnya sendiri wah, kurang tahu deh. Maksudnya tuh lebih ke tutorial atau banyakin di project gitu? Nyemplung langsung saya. Nyemplung langsung? Ya karena zaman dulu tutorial tuh Ya, sedikit banget, tapi Sedikit. Python zaman saya itu Python dikit banget, dan Iya, yang betul. udah berapa bahasa Indonesia juga belum ada, jadi mau nggak mau harus baca Setelah bahasa sekarang ya. Inggris. Iya, cobain langsung, terjun langsung. Namanya belum secanggih sekarang ya. Iya, Kayak gitu. belum canggih kayak sekarang. Sebenarnya gini sih, kalau kamu udah menguasai satu bahasa program, Iya. kamu paham konsepnya pemrograman, kamu belajar bahasa program lain itu hitungan hari. Karena yang penting konsep. Sisanya kamu cuma belajar sintaks sama behavior, bisa lihat dokumentasi. Betul. Tapi konsepnya, logiknya, Ya. konsep kamu berpikir secara programmatically, struktur datanya, algoritmanya sama aja. Kamu cuma belajar behavior sama sintaks dari dokumentasi. Yang penting kerangka berpikirnya tadi. Kamu udah paham, udah hatam konsepnya, berpikir secara programmatically, belajar bahasa program sisanya ya sehari 2 hari juga cukup. Benar. Berarti lebih memahami konsepnya dulu ya. Ya, fondasinya tadi. Fondasi. Data struktur algoritma jangan pernah ada yang bolos tuh, nanti ada adik kelas tidak harus kasih tahu. Itu penting, fondasi paling dasar. Struktur Algoritma. data sama algoritma. Ostodatnya. Berarti Ya. bisa kali ya nanti kita belajar ular Python gitu. Boleh. Boleh. Biar bisa kerja di luar negeri. Iya, kali ketularan dia. Sebenarnya konsep sih, saya lebih senang kalau kalian belajar konsep. Karena kalau bahasa program tuh agnostik, saya agnostik Ya. sebenarnya. Mau pakai apa aja, ayo. Ya. Saya dulu Python kan, tapi di sini saya pakai Java. Dan belum lagi kalau dari refactoring saya pakai Kotlin. Oh, ya. Golang, waktu itu juga sempat nyobain Golang. Sebenarnya bahasa program itu tergantung kebutuhan. Betul teh. Iya. Misalnya kamu mau computational, computational mana yang paling cocok? Golang oke banget buat computational. Tapi kamu mau yang stabil, kamu mau akses hardware segala macam, Java paling oke. Udah jelas track recordnya. Multi-thread segala macam, Java paling oke. Kamu mau yang fleksibel, yang mudah difahami, Iya. Python paling oke. Betul. Kamu mau front end, back end satu bahasa, JavaScript paling oke. Iya, ya pas. Jadi kalau bisa kamu punya fondasinya. Fondasinya dulu. Konsep berpikir kamu udah hatam, udah mantep. Bahasa program tuh cuma selera. Istilahnya sisanya ya tinggal baca dokumentasi, sintaks, behavior. Bedanya cuma di situ kok. Iya. Tiap bahasa program sintaks sama behavior. Gimana sih bahasa program itu? Misal gini, di Python ada dekorator, di Java ada annotation. Tapi sama-sama punya fitur itu. Sama. Tapi JavaScript nggak punya, ya kan? Kayak gitu contohnya. Bedanya cuma di behavior doang sama sintaks. Kalau di Java pakai sistem out print learn, kalau di Python print doang. Di Java console.log. JavaScript, JavaScript console.log. Tapi kan basicnya sama. Ada if, ada loop, Ya. array punya, linked list punya, objek ada. Tapi konsepnya, OOP-nya segala macamnya itu kalian harus paham dulu. Ya, Harus konsep. semuanya sama. Yang beda itu tadi sintaks sama behavior. Sintaks sama behavior. Dan sintaks behavior sama tadi ada nggak di sini? Ada nggak di sini? Kan ada juga yang nggak punya switch case kayak Python, kayaknya nggak punya switch case. Switch case cuma punya JavaScript sama Java. Coba. Kotlin juga punya sih. Apa motivasi teteh sekarang nih kan udah kerja di luar negeri itu kenapa gitu
pengen dikerja di luar negeri. Karena di Indonesia juga banyak. Cuma nggak tahu sih, saya kan belum kerja. Iya. Iya. Sebenarnya itu nggak yang niatan banget. Enggak. Satu saya tuh pindah-pindah dibilang kutu loncat karena nyari challenging emang orangnya kalau kayak suka tantangan. Iya dulu udah lama, udah jadi senior lah, udah istilahnya ada masalah. Oh ini di sini, oh ini di sini gitu. Oh ini di sini. Buset. Oh bikin ini. Sehari aja dia, pakai Vipi. Jadi kamu cuma ngerjain sesuatu yang nggak challenging tapi butuh waktu cepat. Banyak, itu udah cepat burnout. Karena manusia butuh challenge. Iya. Biar Tantangan. seru nih, gue berkembang. Iya berkembang. Tapi kok kayak gitu-gitu Makin doang maju. juga akan berkembang. Stuck di situ ya. Berkembangnya yang makin cepet aja bikin fitur gitu. Iya benar. Ya pindah. Dan terakhir nih nemu paymentology karena memang saya doanya sama Allah gini dulu. Nah, 3 tadi. Ya Allah, daripada gue jadi lomba-lomba di lautan, aku pengen jadi ikan nemo di samudra. Di apa sama Allah? Nih, daripada aku jadi orang pintar di antara yang biasa aja, mending aku jadi orang bodoh di antara orang yang pintar. Lalu kita ke bawah. Dan benar di sini rasanya jadi junior kayak gimana, kayak dulunya udah senior udah gimana. Sekarang ngadepin industri baru, bener-bener industri baru dan apa ya, insight-nya luas ya, banyak tuh tukar pikirannya sama dari seluruh dunia. Jadi saya bersyukur banget emang doanya benar kayak dijawab mau. Iya. Tuh minta dikasih langsung tuh. Tapi pertama pengen nangis langsung. Belajar gimana? Bingung ya. Tapi itulah yang saya nikmati, yang kita harus nikmati. Proses kalian ngerasa stuck, ngerasa kesulitan, itulah saat dimana batas kalian meningkat, limit kalian meningkat, makin maju lagi. Pasti ada sesuatu yang berkembang dalam diri. Biasanya emang kalau ada tantangan tuh jadi kita tuh kayak harus kayak gini gitu. Jadi harus lebih dalam lagi belajarnya. Ya, harus. Dulu saya nggak pernah tuh. Jadi ini pengalaman nih, belum lama. Ada segmentation fault error di server dia, salah satu aplikasi. Saya nggak pernah namanya investigasi segmentation fault error. Namanya HR PID log error. Bisa lihat instruksi mesin. Ya. Biar tahu kenapa ini ada segmentation fault. Segmentation fault biasanya kan terjadi kalau ada stack overflow. Tahu kan stack overflow, buffer overflow. Di loop terus ataupun kalau di bahasa asli dia mencoba mengakses memori yang sebenarnya udah nggak valid tuh. Entah datanya udah nggak ada, entah itu bukan punya dia address-nya. Tapi kita tahu dari mana? Codingan kita aman kok. Coba pakai regex sedikit gitu misalnya habis investigasi codingan. Terus saya belajar lagi. Semalaman tuh saya cari video tutorial buat gimana cara baca si HAS log tadi. Isinya tuh address RAM, instruksi machine, terus signal. Ya benar bukan bahasa program dan benar-benar cuma angka dan segala macam. Dan itu saya belajar lagi. Akhirnya saya nemu developernya JVM yang Java Virtual Machine, developernya orang Rusia. Ada satu video dia ngejelasin itu. Saya tontonin berkali-kali. Udah tua tapi ya itulah justru itu yang saya cari. Harus tetap belajar terus belajar. Ini kalau saya nggak nemuin SecDev itu, saya nggak akan tahu sampai sekarang mungkin cara baca PID error log itu seperti apa. Karena saya ketemu sama error satu itu tuh yang ngebelin tapi berjasa buat saya. Iya. Berarti itu termasuk kayak otodidak juga ya, kok belajar itu? Iya. Orangnya emang kekehan sih, jangan menyerah. Pokoknya nggak bisa pasti. Karena saya yakin nggak ada orang bodoh. Cuman ada mau apa nggak mau. Udah. Kalau kamu mau bisa. Kalau kamu nggak mau ya nggak bisa. Iya. Males. Malas boleh ada saatnya mah. Tapi kamu harus tahu batas. Karena Jangan harus lah kita juga banjain diri main game, atau nonton, sukanya baca komik gitu nggak apa-apa. Tapi harus tahu batas, kamu harus bisa cut tuh saat males. Mana mendingan saat ini leisure atau goal ke depannya kamu jadi apa? Kalau sekarang lebih ke pekerjaannya sekarang lebih kemana tuh? Manage apa? Ngoding tetap. Apa? Ngoding tetap. Ngoding. Itu 24 jam apa gimana? Oh enggak lah. Kali kan gitu. Atau kalau kerjanya kayak
hari biasa aja gitu? Hari biasa. Oke, hari biasa. Jadi nyesuaiin time zone masing-masing. Ya, tapi kalau ada yang time zone-nya overlap, biasanya itu kita meeting jam 9. Jadi jam 9 tuh yang paling overlap paling jauh Brazil kan. Bedanya berapa jam tuh? 5 apa 8 jam lupa. Brazil tuh paling jauh biasanya. Jadi kita ada meeting, kalau meeting tim, biasanya kan scrum, ada scrum ya. Ada namanya agile methodology. Biasanya itu namanya scrum buat manage distribusi pekerjaan antar tim. Dan kita mantau record tugas-tugas yang dikerjain sama tim. Itu biasanya ada di jam 9 atau jam 7 malam. Itu tergantung kita diskusinya antar tim gimana. Kebetulan di tim saya itu tim authorization adanya orang Poland, orang Indonesia ada 2. Saya sama Mas Agung, namanya Mas Agung tuh dia ex Blibli. Blibli. Dulunya kerja di Blibli, dia sekarang di Teknologi juga. Terus ada orang Romania, tim leadnya orang Romania. Ada orang Brazil 3. Sama orang Uzbekistan ya. Uzbekistan 1 tim tuh. Nah, kita tuh diskusi, kita mau ambil jam yang mana? Yang oke, yang enggak kepagian buat kamu, enggak kemalaman buat saya. Ambil buat sekolah jam 9, jam 7 gitu. Meeting. Tapi kalau ngerjainnya tetap kan kalau bisa asinkronus kan. Misalnya, oke, aku di time zone yang lebih awal, aku kerjain ini dulu. Aku duluan yang mulai kerja. Kalau misalnya kita integrasi tektokan nih, tunggu-tungguan tasnya, ya bisa asinkronus. Setelah kita beres kerja, kita posting. Dan dokumentasi, tadi kan aku bahas dokumentasi. Itu penting. Tadi untuk memudahkan. Gak semua orang ngerti codingan kalian atau codingan aku. Hanya butuh dokumentasi. Itu ngerasain banget kok kalau ada dokumentasi sangat dibutuhkan. Istilahnya mau beda time zone kayak gimana ada dokumentasi itu oke banget. Bisa ngerti dari dokumentasi. Sisanya ya nanya dikit-dikit lah. Kalau mau nanya ini teh gaji gitu gimana nih coba? Gaji di luar negeri tuh sama di Indonesia gimana? Apalagi kan teteh lebih ke Python yang banyak dibutuhin sekarang. Boleh nggak? Range aja ya. Iya. USD kita biasanya kalau luar negeri ngasihnya USD. Ya sekitar di 3.000 sampai 5.000. 3.000 sampai 5.000. Berapa itu? Tergantung dolar. Kalau naik kita happy, kalau turun kita sedih. Cuma 3.000 sih udah di atas rata-rata. Iya. 3.000 sampai 5.000. Iya. Turun 1.000 aja kan nggak ngaruh lah. Oh ngaruh lah. Ngaruh. Teteh aja ngaruh apalagi gitu. Ngaruh lah. Tapi memang se-worth it itu karena apa? Karena pekerjaannya juga luar biasa. Kita tuh kalau di sana, aku tuh ada PD namanya, pager duty. Pager duty itu karena kan payment tuh transaksi kita nggak dan seluruh dunia kan transaksinya. Kliennya tuh ada Iceland Banking, contohnya Bank United Arab Emirates, Sendit, Agoda, Grab, terus macam-macam lah bank seluruh dunia lah ada aja di seluruh dunia. Itu PD itu kita 7 hari 24 jam harus manteng. Kalau ada isu kita harus angkat telepon, terus kita harus buka laptop, harus investigasi isunya dari mana. Karena dampaknya finansial kan, duit orang kita. Transaksi itu ya wajar lah dapat besar pun karena stresnya juga tinggi. Dari mukanya nggak kelihatan stres. Kayaknya happy gitu. Apa karena gajinya juga wah gitu? Saya juga nyari kalau misalkan kita terlalu kuat tapi kan masih muda. Masa? Iya. Aku buat aku lu ya. Iya. Pas lihat fotonya juga kayak "Ih, masih muda ini tuh. Mungkin kalian ngeliat kita ketuaan kalau mukanya. Enggak, Pak. Enggak. Kayak iya tuh kayak muda kayak masih ya baru lulus kemarin lah. Iya gitu. Kak saya udah 34. Kira masih ya 26 gitu. Mungkin karena tadi saya hobi terus belajar. Ya. Jadi kayak muda terus kan. Rasanya kita di beginner mindset emang saya harus punya beginner mindset kita. Walaupun udah jago atau gimana jangan ngerasa jago karena kalau kita ngerasa jago itu namanya Einstein rigid mindset itu Einstein apa ya? Kaku ngerasa paling bener. Iya. Sehingga dia udah ngelihat lawan bicaranya nih. Ini mah nggak selevel sama gue nih. Sombong gitu. Udah ditolak padahal kita
tanpa kita tahu mungkin yang dia sampaikan kita belum tahu. Tips and trick bagi mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja. Tips and tricksnya buat mahasiswa nih. Yang pertama, jangan pernah takut mengambil tantangan, mengambil kesempatan. Tadi yang seperti saya bilang ya, nggak ada yang bodoh, cuma ada mau apa nggak mau. Terus dari sekarang kalian harus buat tadi yang Pak Dika sebutin personal branding. Saya tuh mostly banyaknya yang approach di LinkedIn, karena saya daripada Instagram saya lebih banyaknya tuh LinkedIn, temenan atau update-nya LinkedIn. Itu ya sosial media buat profesi lah, buat profesional. Atau dari dini kalian udah coba kontribusi di open source. Contohnya Open source tuh kayak library yang kalian suka pakai. Iya. Contoh misalnya Moment.js itu kan open source itu. Contohnya open source tuh kayak gitulah. Atau distro Ubuntu ada library apa buat apa di Ubuntu software ya. Coba, tapi emang sulit sih karena lebih susah open source. Tapi nggak apa-apa, coba aja kontribusi. Open PR. Terus belajar dari sekarang apa ya, soft skill itu penting. Karena kalau kalian cuma punya hard skill, soft skill nggak ada, ketendangnya gampang di kerjaan. Soft skill tadi yang paling penting itu growth mindset. Kalian harus belajar communication. Karena rata-rata yang bikin software engineer nggak bisa bertahan di dunia kerja itu communication gap. Entah dia salah nangkep atau dia salah nyampein. Communication gap tuh itu, jadi ada miskomunikasi. Bisa nih kalau active listening juga, yang bikin salah nangkep tuh bukan bodohnya orang atau lemot lu nggak bisa nangkep, bukan. Pendengar yang baik, mendengar secara objektif. Jadi saya nemuin active listening itu biasanya kita ngedengerin orang ngomong. Itu otak kita bukan mencoba mencerna apa yang coba dia sampaikan, tapi mikirin gue balas apa nih. Iya. Nah itu jadinya nggak objektif. Jadi kita bahkan suka hilang poinnya. Sampai apa pesan yang coba disampaikan oleh lawan bicara kita. Jadi active listening itu penting banget. Time and task management itu penting banget. Hard skill yang jelas, hard skill itu harga mati. GitHub udah pada punya GitHub kan? Punya GitHub. Nah itu diaktifkan lah. Bikin repo aja kayak tutorial React.js. Ya, kamu bikin apa aja, cuma bikin cangkang apa doang. Tapi semakin kamu aktif, GitHub-nya semakin banyak repository, semakin warna-warni tuh. Python-nya segini, CSS-nya segini, ada kan? Kita bahasanya apa? Semakin cakep. Itu semakin dilihat sama perusahaan. Sama ini. Dari sekarang latihan ini, coba tes di coding apa? Code war code gitu. Code war, HackRank. Itu apa namanya, harus ikut coba solving. Karena nanti gak jauh-jauh kok kalau pas interview tesnya challengingnya logik gitu. Nah udah logiknya pass, barulah masuk ke project. Tuh unit test sudah cobain, unit test, integration test. Belum. Jadi cari tahu dari sekarang. Itu yang salah satu yang jadi poin pembeda kita sama kandidat lain. Karena di Indonesia masih dikit yang concern sama unit test dan ini. Tapi kalau unit test kita oke, apa yang kita coding selalu ada unit test dan integration testnya. Orang lainnya kualitasnya oke. Salah satu mungkin yang saya diterima sama Paymentology, pas lagi presentasi project, itu saya dipujinya bukan, wah kalau kamu logiknya efisien sekali, enggak. You write a very decent unit test karena 99% coverage-nya. Itu dia puji-puji tuh, bukan codingannya bagus, bukan. Unit testnya oke. Unit test, itu yang belajar tentang unit test, integration test. Gitu. Mantap. Ini beberapa tips and trick dari FEB. Nah kalau misalkan udah dijalanin semua, insya Allah kita yang dicari gitu ya. Iya, apalagi udah terkenal tuh. Betul. Nih orang kalau loading coverage testnya gila. Betul. Wah itu cari lah. Betul. Menjadi bahan rebutan. Iya, bahan rebutan. Itu tadi ya.
Itu dia. Sana sini cari tinggal milih nih mau yang mana. Amin. Bisa, kalian juga bisa, saya yakin 100%. Asal Iya, asal mau. semuanya nyerah. Iya, jangan nyerah. Dan gini loh, momen saat kamu menyerah itu justru ini nih tujuan kamu nih, ini kamu nyerah di sini, gila, enak banget. Iya. Ini jangan pernah nyerah. Istirahat sebentar nggak, tapi jangan nyerah. Lanjutkan lagi. Ya. Udah Ya tadi ada beberapa podcast dari tentang perkuliahan TPB di sini, terus bagaimana TPB bekerja di luar negeri, dan memberikan tips dan trik untuk kita sebagai mahasiswa. Semoga para pendengar yang mendengar podcast ini menjadi motivasi untuk mereka semua dan untuk kita juga. Mungkin cukup sekian podcast kali ini, podcast ngobrol inspirasi. Ya, terima kasih untuk TPB sebagai alumni Teknik Informatika sudah menyempatkan hadir di podcast ini. Sekian dari saya dan Dwi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. let's go.